Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses sintesis protein. Adapun nama anggotanya, yang pertama Asyifa Janati, yang kedua Nova Gusfitria, yang ketiga Raffi Fajar, yang keempat Runi Afitasari, dan yang terakhir Torik Budi Fahreza. Sebelum membahas tentang proses sintesis protein, kita harus tahu dulu pengertian dari sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein. Pengertian sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA mengkode suatu protein disebut gen, diawali oleh promotor dan diakhiri oleh terminator. Proses penyusunan protein pada DNA melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pengertian transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di nukleus. Proses inisiasi. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua, bergerak dari terminator ke promotor. Ketika RNA polimerase sampai ke promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan berjalan menuju terminator. Proses elongasi. Enzim polimerase menempel pada promotor gen. Setelah itu, RNA polimerase akan membukakan untaian ganda DNA. Selanjutnya, RNA polimerase akan menyusun nukleotida menjadi RNA duta, yang selanjutnya akan disusun sebagai berikut. Timin akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan urasil, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Salah satu utas DNA pada sebuah gen berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut sebagai utas pencetak atau template. Nukleotida DNA kemudian disusun membentuk RNA duta. Basa nitrogen diurutkan berdasarkan DNA pencetaknya. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya akan memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari DNA pencetak. Proses terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. RNA duta dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta selanjutnya akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida dan terjadi di sitoplasma. Tahapan proses translasi terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Tahapan proses translasi. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, atau pembawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Tahap yang terakhir yaitu adalah terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, yang kedua UAG, dan yang terakhir UGA. Strukturnya yaitu ada yang pertama kodon, yang kedua tRNA, terakhir adalah asam amino.
Inisiasi. Tahap inisiasi dari translasi terjadi dengan adanya mRNA, sebuah tRNA yang membuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5 aksen dari mRNA. Pada arah ke bawah dari tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada mRNA terdapat kodon inisiasi AUG yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Misal kodon yang berikutnya AUC, maka fenilalanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAG. Selanjutnya, asam amino yang ada di situs B akan berpindah ke asam amino selanjutnya. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino berpindah dan keluar dari kompleks translasi, sehingga situs A menjadi kosong. Maka RNA transfer selanjutnya dapat membawa asam amino yang sesuai. Tiga, terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Sekian pembahasan tentang sintesis protein dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.